Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi cinta kamu ya di bulan April. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Ya, oke, di sini kita akan lihat seperti apa energi percintaan kamu di bulan April ya, karena ini melihat dari dua sisi, jadi bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate aja ya. Zodiak Capricorn. Oke, ini aku tarik energi pasanganmu dulu ya. Oke, di sini ada Page of Cups. Mungkin dia ingin mengatakan perasaan dia ke kamu ya. Ten of Wands. Oke. King of Swords. Page of Swords, of Five of Pentacles. Oke, di sini ada The Justice, memutus hubungan. Romantic feelings. Oke, di sini ada religious factor dan di bottomnya ada the retreat. Oke, di sini aku ngeliat ada the justice ya. Justice ini bisa tentang komunikasi, bisa juga tentang hubungan yang sudah putus gitu. Ya, karena di sini aku ngeliat di orang yang di atas ini, ingat ya, bisa pasangan kamu. Kalau ini energi kamu ya, berarti kamu yang kecewa di sini. Kamu kayak ngerasa ya kecewa atau terkhianati gitu ya, karena di sini orang yang lagi sedang ditusuk banyak pedang gitu ya, kamu kayak ngerasakan rasa yang gak enak gitu, kecewa terhadap pasangan kamu di sini ya, kecewa berat ya yang aku lihat di sini. Kamu tuh kecewa berat karena di Page of Cup ini mungkin mungkin kamu punya harapan gitu, bisa ya, punya harapan yang besar sama pasangan kamu, punya keinginan yang besar sama pasangan kamu gitu ya, tapi ternyata dia mengecewakan kamu. Bisa ini dia memutus hubungan, bisa ya gitu ya. Dan strength ini aku lihat rasa sayang kamu sama pasangan kamu ini tulus ya, cukup tulus dan cukup besar gitu ya. Seperti itu. Dan di sini aku lihat kamu dealing dengan seseorang yang sangat keras kepala ya, egonya tinggi. Mungkin dia terlihat orangnya kaku gitu ya, atau kasar gitu. Pokoknya di sini yang jelas aku ngeliat tuh kayak kamu itu kayak lagi berusaha untuk menerima kondisi kamu atau memaafkan gitu loh. Ya, menerima keadaan ini bahwa ya hubungan ini selesai, dan kamu kecewa di sini, paling kecewa ya, atau paling merasa menderita gitu, kayak seolah tuh dikhianati oleh pasangan kamu ya, yang mungkin kamu pikir pasangan kamu nggak bakal ninggalin kamu, nggak bakal mutusin kamu, tapi ternyata di sini dia lakuin itu gitu loh.
Ya, makanya kamu kecewa berat di sini karena dengan adanya strength juga mungkin kamu sayang banget gitu loh, rasa sayang kamu, cinta kamu tuh besar sama pasangan kamu yang awalnya itu sebenarnya awalnya di sini aku ngeliat kamu nggak begitu ini sih ya, kayak orang yang lagi sedang coba-coba bisa kalau dibilang coba-coba enggak juga sih ya, tapi kayak ya udah kita jalanin aja gitu loh hubungan ini, jadi ke depannya itu kamu nggak terlalu berharap banyak gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi ternyata di sini lama-lama perasaan kamu tuh semakin besar ya, atau semakin kuat gitu loh sama pasangan kamu. Nah, di saat kamu lagi sayang-sayangnya gitu ya, cinta-cintanya sama pasangan kamu, perasaan kamu semakin kuat sama pasangan kamu. Nah, disinilah ya, Ten of Swords ini mungkin kamu dikhianati, mungkin kamu itu dikecewakan gitu ya. Makanya tadi aku bilang ini ada kaitannya kayak putus gitu loh ya. Di Justice ini kayak putus, atau mungkin pasangan kamu itu memandang perasaan kamu atau memandang kamu tuh cuman sebelah mata gitu loh ya, jadi seolah kamu tuh kayak nggak dihargai gitu loh, seperti itu. Karena di sini ada King of Swords ya. King of Swords bisa dia itu kayak mutusin kamu, bisa kayak gitu. Tapi aku melihat next ke depannya orang ini menyesal karena telah mengecewakan kamu atau mutusin kamu gitu loh. Awalnya dia begitu yakin gitu loh, tapi justru di sini aku melihat di pertengahan gitu ya, lama-lama tuh kayak dengan adanya Page of Swords itu orang ini ternyata yang dia pikir mungkin dia bisa lupa sama kamu atau benar-benar melepaskan kamu gitu ya, ini enggak gitu loh ya. Di sini mulai ada keraguan gitu, kayak apakah apakah keputusanku ini salah ya, kayak gitu loh. Dia mulai menyesali di sini apa yang telah dia putuskan sebelumnya gitu loh. Makanya di sini ada Five of Cup, ada penyesalan yang dia rasakan gitu loh atas apa yang dia putuskan sebelumnya gitu loh ya. Ya seperti yang bilang tadi, mungkin dia mutusin kamu ya, ataupun dia ada kata-kata yang tidak mengenakan di sini ya, yang dia ucapkan ke kamu gitu ya, seperti itu. Oke. Dia mulai meragukan keputusan yang dia buat sebelumnya gitu loh. Padahal awalnya tuh dia yakin banget gitu, oke, mungkin ini yang terbaik untuk kita ya. Kita putus aja, kita selesai aja hubungannya kayak gitu ya. Tapi di sini lama-lama dia sesali keputusan itu gitu lah, dengan adanya Five of Cup ini. Dia menyesal atas apa yang dia lakukan gitu. Ternyata hidupnya nggak semulus itu gitu loh. Dan di sini juga ada romantic feelings ya. Ada romantic feeling di sini yang dimana dia tuh masih punya perasaan sama kamu, perasaan dia tuh ada gitu loh. Tapi kalian di sini aku lihat kamu udah nggak sama ya, udah nggak sama, karena di sini juga bottomnya ada retreat gitu loh. Kamu dan dia saat ini lagi mundur ya, kayak berjarak gitu loh, kayak kemunduran di dalam hubungan gitu loh. Ya saling menjauh gitu loh. Dan religious factor mungkin ini salah satunya ya. Religious factor di sini aku melihat di sini kalau di kartu ini sih nggak ada perbedaan adat budaya agama ya. Ini lebih ke spiritual kalian mungkin ya, kurang dewasa gitu ya, spiritualnya kurang ya, kayak kurangnya kesadaran gitu loh. Makanya dia sesali keputusan yang dia buat sebelumnya gitu loh, mulai ragu dengan keputusan yang dia buat gitu loh. Ada penyesalan ya. Tapi di sini aku melihat orang ini pelan-pelan tuh kayak belajar gitu loh, melihat sesuatu atau belajar gitu loh ya. Bisa saja yang dia keputusan yang dibuat sebelumnya itu atas dasar penilaian dia sendiri, yang mungkin dia mendengarkan gosip-gosip atau omongan orang, bisa seperti itu gitu loh. Bisa juga seperti itu, sesuaikan aja ya gitu ya. Di sini dia mulai ragu ya terhadap keputusan yang dia buat sebelumnya, dan akhirnya dia menyesal di sini gitu loh, sesuatu yang dia putuskan gitu ya. Aku lihat ada perbedaan usia di sini, mungkin kamu lebih muda dari dia lebih dewasa atau lebih tua ya gitu, lebih tua atau dewasa. Tapi ini belum ada pendewasaan yang kayak gimana gitu ya, karena tadi aku juga bilang bahwa di sini ada spiritual path, yang dimana ya mungkin dia kurang spiritualnya tuh, kesadarannya tuh kurang gitu loh ya. Walaupun di sini aku melihat ada King of Swords. King of Swords ini sebenarnya seharusnya ya dia seseorang yang tegas, bijak gitu ya, punya apa ya, cerdas gitu ya. Tapi
di sini ada sisi lain gitu loh. Jadi nggak harus seperti itu, karena di sini ada Page of Swords. Ya, ini kayak ada masih energi childish, kekanak-kanakan, masih apa ya, plan gitu loh. Jadi orang ini bisa dibilang belum stabil gitu, atau bisa juga ini menandakan usia dia ya, yang dimana usia dia ini lebih dewasa dari kamu atau seumuran gitu ya, atau sekitar 30-an gitu. Tapi dia masih belum punya banyak kesadaran di sini gitu ya, kayak masih ya itu loh ya, belum cukup untuk dewasa gitu loh. Makanya di sini ada penyesalan, kayak orang yang menyesal atas keputusan yang dia buat dulu gitu. Dia mulai meragukan keputusannya dulu gitu loh ya, karena di sini ada romantic feeling juga gitu loh. Ternyata dia benar-benar sayang sama kamu, nggak mudah untuk lupa gitu loh. Makanya di sini menyesal gitu loh. Oke. Ada retreat. Ternyata dia sesayang itu sama kamu gitu. Tapi di sini aku ngeliat kamu udah terlanjur kecewa berat sih sama dia. Kamu merasa dikhianati di sini. Ya, kamu lagi sedang berusaha untuk menerima, mencoba untuk kuat di sini. Kayak kamu tuh menguatkan diri gitu loh. Ya, tapi di sini aku juga ngerasa kamu mungkin lebih muda ya usianya dari dia, bisa ya. Bisa ini kamu memang cukup muda gitu, masih mungkin ini menjadi pelajaran buat kamu juga ya di dalam hubungan ya. Ada selisih usia sih ya. Mungkin kamu usianya 20-an, 20 sampai 30 gitu ya, dan dia itu mungkin usianya 30 sampai 40-an gitu loh. Sesuaikan aja di sini. Yang jelas aku ngeliat ada yang lebih muda, ada yang lebih tua gitu loh ya. Seperti itu, dia lebih muda dari kamu atau mungkin dia lebih tua dari kamu gitu. Dan ada juga yang selisihnya tuh seperti yang bilang tadi cukup banyak. Mungkin kamu 20-an gitu ya, 20 antara 20 sampai 30, dan dia tuh antara 30 sampai 40 kayak gitu. Oke, dan memang dia agak arogan gitu loh ya. Agak dominan orang ini gitu loh. Kayak orang yang nggak berperasaan gitu loh, tapi di ujung, di akhirnya dia kayak menyesal gitu loh. Apa yang dia putuskan sebelumnya tuh kayak disesali gitu loh ya. Kayak kamu tuh udah sayang sama dia, cinta sama dia gitu, memberikan perasaan atau ketulusan sama dia, tapi dianya kayak orang yang apa ya menurut kamu mungkin kejam gitu loh ya, karena di sini ada Ten of Swords gitu loh. Di sini ada King of Swords, seolah-olah kejam, kayak orang yang nggak punya perasaan gitu loh. Mungkin dia mutusin kamu, meninggalkan kamu gitu ya, seperti itu. Oke, tapi ujung-ujungnya orang ini menyesal. Karena di sini you're feeling a real world gitu ya, kayak harusnya perasaan itu dieksplor, tapi dia enggak gitu loh. Ya, karena orangnya orang yang kaku gitu, seolah-olah nggak punya perasaan gitu, tapi lama-lama dia ada perasaan yang tumpah di sini. Kayak ibarat orang tuh, oh ternyata aku punya perasaan ya sama orang ini. Kayak orang yang baru ngeh gitu loh. Makanya ada penyesalan di sini. Ya kayak orang yang menyesal gitu loh. Oke. Baru sadar gitu loh. Ini perbedaan pola pikir bisa ya di religious factor ini. Perbedaan pola pikir, pola asuh, atau memang kalian ada perbedaan adat, budaya, agama, bisa juga ya. Kepercayaan apa nilai gitu bisa ya. Karena tadi aku juga bilang belum cukup memiliki kesadaran gitu loh ya. Didominasi oleh logika dia. Oke, untuk zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio, Leo paling kenceng, kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokan, dan kita lihat untuk energi yang paling kenceng. Ambil yang resonate ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ambil dan ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Di sini ada Virgo, ada Aries, dan juga Scorpio. Oke, tapi nggak jadi patokannya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.